Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, episode Gasan Politik Podcast kali ini kita kedatangan Bang Randu Alamsyah. Thank you Bang Randu datang. Thank you. Ya, kita tutup aja langsung. Ya, Bang Randu ini salah satu yang menurut saya itu punya pemikiran-pemikiran yang unik. Khususnya dia sering banget melawan arus publik. Atau jangan-jangan sebenarnya opini-opini beliau itu adalah opini-opini tengah ya. Khususnya kemarin itu yang ramai viral itu Pilkada Banjarbaru. Ya Bang Randu lah. Banyak banget opini Bang Randu itu kemudian dibikin konten-konten oleh teman-teman pemberitaan. Bang Randu, kita sebelum masuk ke Pilkada Banjarbaru, apapun itu, Ulun sering sudah baca tulisan Pian di Facebook. Salah satu yang bikin Ulun follow Pian juga di Facebook itu gara-gara tulisan-tulisan Pian yang ya memang karena beliau ini penulis Bang lah, novelis. Alhamdulillah. Novel, berapa novel sudah Bang? Novel lumayan lah, sekitar 10 novel. Iya. Yang paling ikonik tuh yang Ulun ingat tuh Lambung Mangkurat. Iya, Lambung Mangkurat terbit 2019 ya? 2019. Oh iya, kita tuh ketemu pas waktu acara Bawaslu kalau nggak salah Bang lah. Oh iya. Nah, lupa. Ulun ingat. Di Banjarmasin sih. Di Banjarmasin. Kan mengingat-ingat kan nggak Ulun di mana ketemu? Di mana untuk pertama ketemu Kahfi nih? Oh. Jadi Pak, ketemu waktu itu acara tentang humas kepenulisan kalau nggak ada salah. Iya. Ya kan? Kita melatih hubungan Bawaslu kota kabupaten ya. Oke, itu nostalgia sedikit lah ya Bang. Tapi kita mau bahas langsung aja nih Bang, soal Pilkada Banjarbaru atau yang dekatnya Pilkada Martapura, Kabupaten Banjar gitu kan. Pian kan suka benar nulis yang memang berbeda dengan logika publik kayak gitu. Yang paling viral itu soal waktu bilang, mari kita adil dengan Lisa. Iya. Nah itu tulisan itu kenapa jadi sampai dibuat Bang? Ya, pertama saya nggak begitu mengikuti Pilkada Banjarbaru pada awalnya ya, karena mungkin kesibukan di Batu Licin, ada pekerjaan nulis juga, terus di Martapura saya nulis biografi, jadi nggak begitu mengikuti Pilkada Banjarbaru. Cuma begitu kadang-kadang sepintas-sepintas saya lihat ternyata paling ramai juga di Kalimantan Selatan, dan fokus opini publik waktu itu hanya tentang membuli Lisa. Kalau saya nggak, ini menurut saya ya. Ya. Jadi saya lihat ya memang narasinya memang ke situ. Jadi sementara ada orang-orang yang membicarakan tentang itu abai tentang beberapa logika. Maksudnya dalam sin logika sini administrasi pemilu. Jadi di luar dari politik itu ya, di luar dari politik ya, urus politik lah. Apapun itu. Ya, apapun itu. Tapi saya menyayangkan ketika ada orang misalnya yang berusaha terjun ke dunia politik dengan good intention, dengan niat yang baik misalnya, program-programnya baik, terus dia dirisak tuh apa ya, dirundung, dibully di media sosial. Saya kira di luar siapapun pemenangnya ya, itu saya kira salah. Maksudnya kenapa kita harus membuli politisi sih? Maksudnya apalagi politisi yang mau jadi untuk bertempur di pilkada aja itu susah. Bung Kahfi mungkin tahu sendiri gimana kenal banyak politisi ya. Untuk mau bertempur di pilkada aja susah. Untuk modal, mental, apa ya, macam-macam lah. Betul. Jadi begitu, masa ketika orang timbul, orang mau berbuat sesuatu yang baik untuk Banjarbaru, tapi kita bully. Jadi tulisan Mari Adil dengan Lisa pertama kali itu ya itu untuk mengkanter banyak banyak sekali komen-komen yang menghajar salah satu calonnya. Jadi nggak ada pesanan atau apa, nggak ada, murni kayak nalar saya aja, logika saya memandang itu dari perspektif saya. Tapi Ulun pas baca tulisan Pian itu di kolom komentarnya banyak yang kemudian menyerang Pian. Iya. Iya kan Bang? Itu sudah sering lah Bang Pian kayak gitu bikin tulisan lalu abis itu kontra dengan masyarakat yang banyak, itu sudah sering nggak sebenarnya? Waduh. Jadi saya membuat tulisan-tulisan politik itu sudah dari tahun 2014 kalau nggak saya. Sudah ada bukunya ya.
sudah ada bukunya. Saya kumpulkan dan jadi buku sejak dari zaman perseteruan Prabowo Jokowi, terus Anies siapa gitu, terus Prabowo Jokowi jilid 2. Jadi sudah sering nulis politik, memandu menavigasi opini publik Ya. menurut saya yang benar ya dari perspektif saya. Jadi sudah berapa tahun? Mungkin 10 tahun lebih. Dan nggak mungkin kita bisa kayak mengambil hati semua orang atau berpihak kepada logika yang banyak ya. Prinsip saya berpihak kepada logika yang benar, bukan yang banyak. Oke. Jadi kalaupun misalnya logika saya tepat dengan orang yang banyak ya, saya nggak melawan orang banyak atau sedikit. Saya hanya menulis dari perspektif saya. Jadi sebenarnya di luar daripada orang berpendapat apapun, sebenarnya apa yang Pian tulis itu adalah bagaimana Pian melihat itu lebih objektif aja, di tengah lah kira-kira. Betul. Jadi lain juga sebenarnya Pian itu hendak membela Ibu Lisa mana kada jual lah sebenarnya. Karena mari adil aja dengan Lisa loh. Mari adil dengan Lisa. Maksudnya ya adil aja tuh. Nah, kalau misalnya keputusan akhirnya memenangkan siapa Kota Kosong atau Aditya atau siapa itu di luar dari upaya saya. Itu urusan politik lah. Betul, urusan politik. Tapi begitu ada politisi yang dirisak sedemikian rupa padahal dia ingin berbuat baik untuk masyarakat Banjarbaru. Logika saya nggak masuk akal publik bisa merundung itu, kecuali itu orang-orang partisan. Maksudnya orang-orang yang sebenarnya ini mempunyai kepentingan politik atau diarahkan oleh kepentingan politik, digalang dukungan oleh kepentingan politik dan akhirnya menyerang itu. Oke. Dan bagi saya sebenarnya nggak masalah itu, kayak politik kan kayak pasar bebas saja. Ya, Cuma betul. untuk saya ketika saya mengkanter itu kan saya punya hati juga. Ada beberapa komentar yang masih mengedepankan pokoknya kita cuma kada mau punya pemimpin perempuan. Wah, ini agak anu ya. Saya tahu itu maksudnya argumen itu didasarkan pada penafsiran atas pendapat tertentu dalam dalam mazhab agama yang kemudian dipegang tanpa ada reverse atau tanpa ada tandingan lagi. Jadi maksudnya kalau itu perspektif agama dalam agama, penafsiran dalam agama. Tapi bagi saya ya, karena saya juga sekolah agama ya, pendapat itu mungkin hanya bisa diaplikasikan pada negara Islam. Maksudnya negara yang memegang syariat Islam, menerapkan syariat Islam. Ya perempuan nggak bisa jadi raja atau jadi presiden atau jadi kepala daerah. Bagi daerah yang menerapkan syariat Islam ya. Iya betul. Tapi kalau dalam demokrasi liberal kita ini, demokrasi kita ini kan semua bisa yang penting dia punya niat baik, punya kompetensi, kapabilitas untuk memimpin. Saya kira aman-aman aja. Coba lihat Jawa Timur. Ya. Jawa Timur itu coba lihat, kan banyak banget kiainya di sana itu. Iya betul. Itu juga wilayah yang agamis. Wilayah yang agamis, Religius banget. Iya. Mereka memilih calon-calonnya malah tiga-tiganya cewek. Tiga-tiganya perempuan. Ibu Risma, Ibu Hopipa sama satu lagi nggak tahu. Iya. Apa kiai-kiai mereka itu nggak manut dengan itu? Oh enggak, semuanya pasti soal ke kiai-kiai itu. Pasti soal ke kiai-kiai. Jadi apa kiai-kiainya nggak alim, nggak tahu itu, saya kira mereka itu alim-alim. Jadi tahu itu, cuma mereka punya penafsiran tersendiri. Ya terserah lah orang punya penafsiran. Kalau orang nggak mau memilih pemimpin wanita, terserah dia. Tapi kayak jangan menganggap ini satu-satunya cara pandang Islam dalam melihat pemimpin sebuah daerah, sebuah negara. Betul, memang kalau misalkan itu diskursus kita lanjutkan, itu memang akhirnya pada segmen-segmen politik syariah ya. Ya betul. Nah, ya kan ada segmen-segmennya memang cara pandang Syekh ini berbeda tentang bagaimana gitu Bang Eki, nanti kita sama Syekh Randu ini. Sama Syekh Kapi. Ulun punya pendapat kemarin itu Bang, di dalam satu grup WA yang ramai berdebat itu kan, satu alumni perkumpulan mahasiswa lah. Jadi di sana saya bilang begini, ada yang menganggap bahwasanya ini adalah cerminan daripada matinya demokrasi, begitu cederanya demokrasi di Banjarbaru dan sebagainya kayak gitu kan.
Sebenarnya kalau menurut saya ketika Anda membela apa yang terjadi di Banjarbaru, kota kosong ataupun tidak, ataupun membela hasil yang tidak disukai ini, itu sebenarnya oposisi biner. Betul. Kalau tidak membela Lisa, itu pasti akhirnya membela Adit. Iya, betul. Iya. Ya nggak? Karena cuma dua pilihan itu gitu loh. Iya. Kalaupun nanti masih ada dua, itu tinggal dua ini. Karena tinggal dua, oposisi biner jadinya gitu loh. Dan orang-orang itu kayaknya sulit gitu loh menerima hal-hal demikian gitu loh. Menurut Pian sendiri, nah di Banjarbaru itu orang sampai lah mikir, atau sebujurnya opini mereka itu memang dipengaruhi aja Bang kalau menurut Pian? Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cuma menurut saya, kalau yang saya lihat penilaian saya, ini bisa salah ya. Mungkin mereka ini digalang dan didukung dengan narasi-narasi tertentu oleh orang-orang tertentu yang partisan, yang mendukung salah satu calon, untuk artinya pokoknya menghitamkan si Lisa ini. Maksudnya entah itu Adit atau kota kosong, pokoknya jangan sampai Lisa. Pokoknya asal jangan Lisa aja. Itu ya. Kayaknya itu yang lebih digalakan orang bilang. Asal jangan Lisa gitu. Asal jangan Lisa. Jadi kan dari sana itu kan masuk yang tulisan-tulisan saya. Kenapa sih dengan Lisa? Maksudnya adil aja tuh, mari adil dengan Lisa. Kenapa? Dia pernah nggak berbuat sebesar kriminal? apa sih dosanya Lisa gitu apa kan? dia gitu? Uang, ada juga yang bilang uangnya banyak Bang. Wah, uang punya banyak malah Apa salahnya orang uang banyak gitu ya? Ya Allah. Jadi aku nggak paham apa masalahnya. Nanti Banjarbaru akan gini Bang. Emang Banjarbaru sudah ideal sekarang. Jadi maksudnya emang nanti akan gini Bang. Jadi semua argumen itu aku nggak melihat itu, bahkan itu argumen itu yang maksudnya yang asumsi bakal terjadi di masa depan. Bilang, kenapa orang nggak bisa husnuzon aja dengan politisi? Kalau misalnya ada dia kebijakan-kebijakan yang salah, kan kita kritik. Nanti aku dengan Adit ya lumayan kenal. Kalau ada kebijakannya salah, aku kritik di Facebook. Ya. Gitu juga dengan Lisa. Misalnya kalau Lisa jadi ya, kalau misalnya ada kebijakan yang salah, ya aku kritik juga. Betul. Nah, terus yang sampai ada tulisan yang kedua soal tiba-tiba ada Lisa Blackpink itu tuh kenapa jadi tertrigger lagi untuk bikin satu tulisan Lisa itu? Supaya rame-ramean aja. Agak apa? Supaya rame-ramean aja kadang. Kan kita menghadapi orang komen-komen ini kan kita serba salah. Mau kita balasi ya kayak kita tertrigger, mau kita nggak balas kita dianggap kayak kalah argumen. Jadi ya biarkan lah orang kayak beropini sendiri. Tadi ada menarik, Bang Randu bilang pada akhirnya ada orang yang bahkan bilang ini dibayar dan sebagainya. Ada nggak sih Bang sebenarnya kalau boleh tahu nih dikasih gitu buat perbaikin nama Lisa dan sebagainya itu? Jujur ya, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, Pak? Mau sih, itu kan nggak ada gitu. Nggak. Jadi aku nulis sudah dari 2014 ya. Jadi aku nulis pendapatku tentang ini. Kalau ada aku mendukung salah satu calon, entah di dalam fase politik mana aja, itu bukan mendukung orangnya ya. Itu mendukung program dan kebijakan dan visinya. Apa yang begitu juga ketika aku mengkritik, aku bukan menyerang orangnya. Kebijakannya dan visinya. Saya kira kayaknya semua yang pernah saya tulis sudah tahu itu. Jadi mereka kayak santai aja. Aku nggak pernah menyerang personal. Kecuali orang-orang yang baru tahu tulisannya gitu kan. Karena gini Bang, Pak Ulun punya analisa nih ya. Kalau misalkan masyarakat itu senang dengan satu opini, mereka bilang influencer Bang. Wow. Tapi kalau itu berbeda dengan opini yang diinginkan publik, tahu dibilang apa? Apa? Buzzer Bang. Aku baru tahu ini, aku baru tahu. Karena gini, saya kan juga bikin konten tuh soal Pilkada Banjarbaru, kan saya juga punya pemikiran yang sama gitu. Apa yang salah sih gitu loh. Yang kalaupun yang harus marah itu marahnya ke KPU kayak gitu. Ya kan? Mereka yang punya kebijakan. Tapi abang tahu nggak tadi saya sempat juga sudah podcast dengan teman-teman di
PDI Perjuangan ya. Dan ternyata mereka bilang, dilihatkan ke surat ke kita, bahwasanya mereka bersurat ke KPU untuk mengganti surat suara itu dengan kotak suara dengan kotak kosong. Mau biayai sendiri? Nggak juga. Itu cuma ngasih tahu gitu loh. Supaya memang itu terlihat lebih fair kayak gitu loh. Iya. Ada poin-poinnya saya baca. Bahkan ternyata timnya Lisa Halabi pengennya diperbaikin gitu. Iya. Tapi undang-undangnya mereka KPU nggak salah juga. Ternyata emang kalau sudah Hamin 30 itu nonsense dilakukan gitu loh. Kita aja ya aku biasa ada proyek buku ya. Oke. Di akhir-akhir tahun kayak gini nih mau mencetak tuh susah banget. Oh, penuh. Antri banget. Oh. Jadi coba aja datang ke percetakan buku di Kalsel nih. Mau ingin cetak misalnya selesai dalam 10 hari misalnya. Mereka nggak bisa. Nggak akan ada yang menerima. Nggak akan ada yang mau. Oh oke. Nah ini menarik nih. Karena banyak banget kan yang punya akal nalar logika bahwasanya Hamin 27 tuh masih mungkin gitu loh nyetak. Nonsens ya Bang ya? Iya. Nonsens ternyata. Karena Abang juga nyetak buku kadang-kadang di akhir-akhir ini ya. Iya. Proyek-proyek ya Bang. Proyek-proyek mau cepet-cepet selesai. Cepat selesai. Ngejar akhir tahun. Itu pun kan KPU kan harus urus administrasi lagi, penganggaran kembali apa ke pemerintah kota atau ke siapa. Jadi memang langkahnya memang nggak terkejar. Oke. Jadi aku kira fair aja. Berarti masuk akal aja lah apa kata KPU itu. Nah, ini banyak orang yang punya tuduhan tapi nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu apa gitu. Saya kan juga pernah di Bawaslu kan yang Bang ya. Memang proses-proses yang dilakukan dalam pemilu dilakukan oleh KPU itu lelah. Capek banget. Saking orang-orang kita aja nggak pernah ngerasain kerja begitu gitu loh. Ya memang lu dibayar negara gitu. Iya betul gitu. Tapi namanya dibayar juga ada rule of the game-nya kayak gitu kan. Ada jadwalnya dan sebagainya. Nggak bisa yang tiba-tiba besok pemilu Hamin 2 minggu baru dicetak kan nggak mungkin gitu lah. Saya bikin KPU sendiri aja. Mereka bikin kota-kota sendiri aja dan sebagainya. Tapi Bang, sebenarnya ada nggak sih juga yang mendukung ataupun oh iya nih, yang begini nih yang memang pas gitu loh. Iya sih, ada juga nggak sih? Ada beberapa yang mungkin ada beberapa yang di komentar, tapi ada juga yang WA. Betul Bang, saya sepakat dengan pendapat Abang, tapi saya nggak bisa menulisnya, postingnya. Takut dibully. Iya, aku nggak paham juga, tapi masing-masing orang punya sendiri. Preferensinya lah. Bahkan ada di podcastnya Akbar Faisal sama Margarito Kamis, dia ngobrol pakar HTN kan, hukum tata negara. Dia bilang bahkan langkah seperti ini harus diapresiasi dari KPU dan Bawaslu-nya. Betul. Iya, betul. Kalau itu aku sepakat. Sebenarnya ini bukan yang pertama ya, maksudnya banyak orang bilang ini yang pertama, bukan. Di Pilkada 2020 kalau aku nggak salah baca tuh Bawaslu tuh pernah juga kayak membatalkan 8 pasangan calon kalau nggak salah di mana-mana tuh. Pokoknya ada 8. Merauke, di mana ya? Kabupaten Banggai pernah membatalkan, maksudnya membatalkan calonnya ini. Cuma memang ketika ada pembatalan dalam rentang waktu untuk men-challenge itu, mereka menggugat itu ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung akhirnya kan antara membatalkan atau mengikuti putusan tersebut. Atau mengikuti putusan tersebut. Jadi yang mereka lakukan adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Kalau dalam kasus Banjarbaru kan enggak, Bang. Itu kan jadi pertanyaan besar sebenarnya kayak gitu loh. Dan itu ketika itu enggak, harusnya calon yang dibatalkan ini harusnya tampil untuk memberikan pandangannya. Kenapa aku nggak bisa menggugat? Atau kenapa aku harus menggugat misalnya? Betul. Itu dia harusnya tampil, bukan misalnya membiarkan opini-opini publik ini liar di media sosial. Akhirnya kan nggak terkontrol. Semuanya menyerang ke petahana ini. Jadi menyerang ke calon penantang petahana. Jadi secara nggak langsung saya kira di satu dirugikan, makanya saya nulis di satu sebenarnya dirugikan dengan pembatalan Adita ini karena orang mengira bahwa dia main nggak adil. Padahal kan dia adil. Kayak kita main bola. Iya betul. Ketika ada orang men-sliding, masa kita yang harus disalahkan gitu kan? Kan orang kartu merah dikeluarkan oleh wasit. Betul. Dan dikeluarkan oleh wasit itu kan ada dalam pertandingan bola dikeluarkan oleh wasit. Artinya ada diganti oleh pemain yang lain kan nggak ada. Betul. Aturannya begitu. Jadi rules is rules. Iya. Nggak bisa aturannya memang sudah begitu. Jadi ya itulah yang terjadi saya kira.
Betul, sama kayak badminton gitu kan. Ya. Yang satu sudah datang, yang satu nggak datang. Ya. WO. Gitu. WO. WO. Masa mau tanding ulang? Boleh Nggak tanding bisa. ulang di pertandingan lain. Di pertandingan gitu kan. lain. Di Yang datang 2029. yang ya sudah dirugikan, masa dia sudah nunggu lama-lama. Betul. Nah itu logika paling mudah sebenarnya. Iya. Ada aja masih bilang, oh ini beda nih demokrasi. Ya sulit lah. Memang kalau misalkan memang sudah kacamata kuda ya sebenarnya ya. Ya. Ada nggak yang abang mau tambahkan buat pilkada Banjarbaru ini sebenarnya yang belum abang tuangkan ke tulisan? Ya. Kalau saya nih ya, kalau saya tuh sebenarnya mau banget bilang pertanyaan besarnya kenapa sih waktu ada untuk melawan di MA di Mahkamah Agung itu tidak dilakukan gitu loh. Iya. Itu pertanyaan besar bang. Iya. Apa nunggu ada yang ditunggu gitu loh? Kalau dalam politik biasanya ada gitu bang. Ada yang ditunggu nih. Apa nih yang ditunggu nih? Oh. Agak sulit nih dijelasin di sini, Pak. Agak bahaya nih. Apa yang ditunggu nih? Bargainingnya kayak gitu kan. Oke nih, nunggu nih. Oke deh, aku mau mundur gitu kan. Iya. Tapi apa dulu gitu kan. Nah itu tuh biasanya bargaining di politik gitu deh. Bargaining politik biasanya kayak gitu kan. Iya. Abang sendiri ada nggak yang belum abang tulisin tapi sebenarnya pengen tapi kayaknya nggak usah deh gitu. Oh, kira kayak ketika menulis itu ya, maksudnya kita nggak menulis tentang, kalau ketika menulis tentang Lisa itu aku nggak nulis tentang asumsi-asumsi politik ya. Maksudnya menulis ya realnya kayak gitu. Maksudnya tentang aturannya kayak gitu ya, aturannya kayak gitu. Bahwa politik, macam-macam narasi politik orang di luar itu terserah lah. Aku belum masuk ke situ. Jadi ada yang bilang bahwa ini di backing oleh misalnya seorang pengusaha terkenal yang bisa ini. Itu kan masih asumsi. Betul. Maksudnya masih asumsi. Jadi kalaupun misalnya di backing, kenapa? Maksudnya kenapa? Jadi kan orang bisa melihat ketika dia membangun kota, gimana caranya membangun program-programnya, apa aja yang dikampanyekan. Kan semua baik-baik semua. Ya aku nggak melihat sesuatu yang apa gitu. Bahkan gini loh bang, ada bahasa-bahasa biasanya di dalam teori-teori politik itu ada nama kartel-kartel politik gitu kan. Ya. Kartel-kartel politik yang biasanya memang membiayai calon-calon yang dia pengen untuk ada punya pengaruh di situ. Ya. Nah, tapi dalam kasus-kasus seperti Banjarbaru atau Banjarmasin, ini kan dua-duanya adalah kota jasa. Kota jasa ini biasanya tuh bisnisnya itu tidak seperti misalkan di daerah-daerah yang memang ada tambang dan sebagainya kayak gitu kan. Sehingga kalau saya lihat-lihat analisis saya, kalaupun di backing secara mungkin tim atau apapun itu di belakang gitu ya, saya mempertanyakan sebenarnya kepentingannya emang apa kayak gitu. Abang ada nggak sih lihat ke situ? Kalau pengusaha membacking politisi itu udah dari zaman Romawi. Oh iya Romawi. Oh dari zaman Romawi, jadi ya pengusaha ya ingin untung, mereka ingin berbisnis misalnya di suatu tempat. Untuk bisa lancar berbisnis, mungkin mereka harus mendekati si ini, dan mereka misalnya memberi bantuan untuk kampanye di sini, itu wajar di semua tempat di bumi ini ya. Iya. Di Amerika atau cuma mungkin kita di sini ya, mungkin ini cara pandang kita terhadap orang kaya itu sangat-sangat terpengaruh oleh agama. Ini saya agak masuk sedikit ke dalam ya. Oke, boleh. Jadi agama mungkin dalam kebanyakan literatur ya. Jadi kita jangan mengejar dunia, jangan mengejar ini, jangan sufistiknya nih. Bermewah-mewah ya. Jadi cara kita memandang orang kaya pun kayak gitu. Di dalam akal di dalam psikososial masyarakat itu. Jadi kayak wahnya tuh sugih, pangnya tuh dari manakah duitnya? Gitu. Iya. Kadang-kadang kita misalnya rumahnya sugih, kalau adanya tuh banyak lapangan kerja, banyak yang bisa memberi bantuan. Sektor swasta itu menggerakkan ekonomi loh. Kita Banjarbaru itu ya, misalnya berapapun APBD-nya, kalau ada sektor swasta maju, itu ada gawat. Jadi yang bisa mendongkrak ekonomi itu di sektor swasta, di mana-mana. Jadi kalau sektor swastanya mati, misalnya dengan pajak yang terlalu besar atau yang dengan perspektif kita kayak gitu, itu kotanya mati juga. Iya itu contoh daripada daerah-daerah yang mau otonom
yang memekarkan diri biasanya Bang. Iya. Tiba-tiba habis itu kolaps. Iya betul. Mau gabung lagi Iya. akhirnya. Itu ada tuh berapa tuh? Jadi kalau mau ekonomi maju kita harus membuka diri seluas-luasnya. Toh walaupun ketika kita nggak membuka diri untuk hal-hal yang semacam itu ya, karena kita anggap negatif, yang terjadi malah ekonomi gelap. Jadi orang-orang menjual minuman keras di nggak masuk, pajaknya nggak masuk akhirnya. Jadi saya kira untuk skala ibu kota kita harus membuka diri. Ibu kota yang maju itu adalah kota yang ekonominya maju. Luar biasa nih ngobrol kita sama Bang Randu. Terbuka banget pikiran kita soal Pilkada Banjarbaru, keviralan itu. Dan saya ingat tuh Bang, kalau Abang nanti habis ini punya opini-opini beda sama masyarakat gitu, dibilang buzzer Bang. Nggak ngurusi orang. Nggak ngurus. Ya, ngurusin. Yang penting opiniku kalau misalkan sudah betul ya ngapain harus ngikut-ngikut arus orang. Itu aja sih. Thank you Bang Randu, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Gasan Politik. Kita akan ketemu di episode selanjutnya.